Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Telita Neira dengan NIM 061 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Materi yang akan saya jelaskan di sini berjudul Model Infrastruktur Jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom. Otonom itu sendiri artinya. Selanjutnya, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya ada pembagian jaringan. Berbagian jaringan dibagi jadi 4, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, berdasarkan aksesnya, berdasarkan cara membangunnya, dan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografi. Di sini ada jaringan PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN adalah Personal Area Network, yaitu jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dengan jarak hanya dalam beberapa meter saja. Contohnya seperti Bluetooth, HP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah LAN. LAN adalah Local Area Network, jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Biasanya IP-nya tersusun dalam satu kelas saja. Contohnya seperti lab komputer. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi. Contohnya, jaringan MAN biasanya digunakan di kampus atau kantor pemerintahan. Selanjutnya ada WAN, yaitu Wide Area Network. Dia adalah jaringan yang telah mendunia, contohnya seperti internet yang kita gunakan saat ini. Yang kedua, ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu ada 2, intranet dan internet. Intranet biasanya digunakan secara untuk internal saja, biasanya menggunakan area lokal yaitu LAN atau jaringan area luas WAN, contohnya seperti VPN. Kalau internet yaitu jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia. Contohnya seperti WhatsApp yang kerap kita gunakan. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada infrastruktur dan ad hoc. Jaring infrastruktur yaitu jaringan yang sudah pasti dan sudah di-planning dari awal adanya. Contohnya seperti Wi-Fi. Yang kedua, ad hoc. Ad hoc yaitu jaringan yang dibangun untuk sementara atau tidak menetap, jadi dia bersifat temporary. Contohnya yaitu jaringan yang dibuat saat gempa, saat ada pentas seni atau show, seperti itu. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada wired network atau jaringan yang menggunakan kabel seperti modem. Lalu selanjutnya ada wireless network, yaitu jaringan yang tanpa kabel, contohnya seperti Wi-Fi. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Kelebihannya yaitu biayanya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Kelemahannya, tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintasnya hanya bertumpu pada satu tabel saja. Ini satu kabel. Selanjutnya ada topologi jaringan star. Topologi star itu metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Hub sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Kelebihan dari topologi star yaitu lebih hemat biaya untuk kabel jaringan, kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Kelemahannya sendiri yaitu apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star akan tersendat semua karena hub sebagai servernya.
Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring yaitu metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring yaitu lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kelemahannya, kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh yaitu metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihannya yaitu kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan karena lebih banyak. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub, yaitu hub utama dan hub sekunder. Kelebihannya yaitu mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Kelemahannya yaitu apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan akan bermasalah. Seperti yang dikatakan dalam laman Geeks4Geeks. Selanjutnya ada topologi hybrid. Topologi hybrid yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer. Misalnya, ada topologi star dan ring yang dikombinasikan. Kelebihan dari topologi hybrid yaitu memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Kelemahannya, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid akan membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Misalnya seperti jika ada kombinasi topologi star dan topologi ring, maka bisa jadi kekurangannya dibawa dari topologi star dan topologi ring itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.